Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa Hadi, yang pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang rhythm ya atau musik suara iringan ya, suara iringan di dalam suatu lagu. Bagian dari mata kuliah audio digital di Universitas Telkom untuk program studi desain grafis S1. Dan saat ini kita masuk di sesi kelima ya. Nah, rhythm di dalam pengaturannya di situ berbeda dengan ketika kita membuat melodi. Jadi, kalau melodi di situ menggunakan nada tunggal, rhythm di sini menggunakan gabungan nada, ya minimal ada dua nada, ya 2, 3, 4 nada. Nah, rhythm atau musik iringan di sini nanti bisa digunakan untuk mengiringi lagu dengan menggunakan instrumen-instrumen yang suaranya panjang atau suaranya pendek, ya. Jadi kalau suaranya panjang di situ nanti dengan menggunakan organ atau orkestral ya. Sedangkan untuk yang suaranya pendek di sini dengan menggunakan piano ataupun yang lain ya. Nah, untuk mencoba penggunaan rhythm di dalam lagu, di sini nanti saya tetap menggunakan lagu Indonesia Raya yang sudah disusun sebelumnya, yang ada komponen melodi dan juga drum ya, yang ada melodi dan drum itu nanti akan saya tambahkan dengan menggunakan rhythm ya. Nah, di dalam rhythm yang menggunakan nada gabungan itu biasa disebut dengan chord atau bahasa Indonesianya adalah akord ya. Kalau istilah umumnya itu adalah genjrengan ya, kalau di sini ya. Istilah umumnya adalah genjrengan. Jadi nanti unsur nadanya bukan do re mi fa sol la si do, tapi ada unsur nada do, mi, sol digabung menjadi satu membentuk suatu suara ya, itu. Nah, nada dasar dari chord di sini nanti dimulai dari C ya. Jadi dari C, D, E, F, G, A. Jadi istilahnya kunci C, kunci D, kunci E ya. Seperti itu. Nah, ini dari penggunaan ritme ya, atau menambahkan ritme di dalam musik iringan ya, musik iringan di dalam suatu lagu dengan menggunakan softwarenya yaitu Fruity Loop yang saya pakai versi 12 ya. Nah, itu untuk materi pada kesempatan sore hari ini yang akan saya sampaikan. Seperti biasa Anda bisa presensi dari Siakat ya untuk menunjukkan kehadiran Anda pada perkuliahan hari ini. Baik, jadi nanti acuannya tetap menggunakan ini ya. Nah, ya yang sudah pernah saya share juga di dalam materi kuliah ya di Siakat. Jadi lagu Indonesia Raya kemarin melodinya kita susun dari not angkanya ini. Kemudian untuk iringannya itu kita menggunakan chord yang ada di atasnya ya. Nah, untuk chord yang ada di atasnya di sini nanti saya mulai dari baris kedua ya. Kenapa dari baris kedua? Karena baris pertama di situ kosong ya dan tidak ada intro ya, tidak ada intro lagunya. Langsung ya. Tapi kalau misalkan nanti karya Anda mau diberikan intro, itu boleh ya. Karya musik digitalnya dari lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman ini, kalau yang Anda buat mau diberikan intro boleh-boleh saja. Kalau ada intronya berarti di sini chord C masih masuk ya. Tapi kalau yang saya demokan untuk mata kuliah ini tidak ada intronya ya. Tidak ada intronya sehingga nanti untuk mulainya saya mulai dari baris kedua ya. Itu. Nah, di dalam pengaturannya di sini bisa Anda lihat bahwa untuk chord-nya itu kebanyakan menggunakan chord yang gampang ya. Jadi ada chord C, C, G, D minor, kemudian G7, C, G ya, D minor, G. Kalau kita pakai alat yang real, gitar misalkan atau keyboard ya atau gitar lah ya. Terkadang G7 wah G7 gitu ya. G7 ini adalah unsur nada mayor yang ditambah nada ke-7 atau C.
Sehingga unsur nadanya nanti ada 4 ya. Kalau nada G-nya itu ada do mi sol ditambah nada si ya. Jadi do mi sol si itu G7 ya. Kalau 6 berarti ya ditambah nada la itu ya. Nah, ini pakai ini acuannya ya. Nah, untuk instrumennya bebas, nanti bisa pakai apa saja terserah, yang penting cocok untuk lagunya ya. Nah, ini di sini saya sudah punya satu susunan lagu yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi kemarin kita sudah buat drum loop dan drum loop 2 ya. Ini biar gampang saya ganti namanya jadi drum loop 1 aja ya. Nah, drum loop 1. Drum loop 1 dan 2, yang mana drum loop 1 di sini untuk feel-nya ya, untuk isi lagunya, sedangkan ini untuk perpindahannya ya, perpindahan lagunya. Nah, ini kalau misalkan saja tanpa rhythm, di sini untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, sama seperti kemarin ya. Nah, di situ sudah saya buat satu rhythm, cuma di sini masih saya mute ya. Jadi masih saya mute, tujuannya supaya nggak muncul suaranya. Nah, kalau ditambahkan rhythm, di sini nanti akan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya pakainya orkestral. Orkestral ini harus ditambahkan atau yang ada di sini ini saya pakai bukan standar dari sini ya, bukan penambahan dari add new channel yang ada di dalam channel rack, tapi saya masukkan dari plugin preset ya. Saya masukkan dari plugin preset, generator, saya terus ya. Kemudian saya ambil dari orkestral, ya, orkestral 1 2 ya, ada octave orkestra, kemudian bisa juga nanti pakai organ untuk iringannya ya, atau untuk itemnya ada for drawer, pro draw bars ya, kemudian celestial dan lain-lain. Sedangkan untuk realistik 2 dan realistik ini saya ambil dari piano ya, jadi ada piano realistik 2 3 ya. Kalau mau pakai harpo juga bisa, berarti ini piano yang suaranya mirip harpa ya. Gitu. Atau pakai case juga bisa, sama hampir sama dengan FL case ya. Nah, ini untuk ini, kemudian untuk dip ini adalah rancangan awalnya, rancangan dari rhythm ya, rhythm yang kedua ya, yang kedua, karena di sini ada 2 melodi. Jadi melodi 1 rencananya ini saya pakai orkestral 2, kemudian untuk yang melodi 2 ini saya pakai dip ya. Nah, karena dip itu suaranya nggak cocok sehingga saya batal pakai ya. Nanti kita coba aja susun ya. Nah, kalau kita lihat dari pengaturannya di sini nanti ya, untuk piano roll di dalam rhythm 1 itu 3 nada ya. Nah, untuk membuka nanti dipastikan dalam patternnya ini terpilih dulu ya, rhythm 1 tempat dari susunan nadanya ya. Rhythm 1 diklik, kemudian kalau sudah orkestral diklik kanan, piano roll. Jadi di sini bisa Anda lihat bahwa saya menyusun mulai dari baris kedua ya. Jadi baris pertamanya kosong seperti yang saya sampaikan tadi, di notnya di situ 3 ketukan awal, karena nggak ada nada maka saya kosongnya aja ya. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, ketiganya. Ini kalau saya hapus semua ya. Karena memang modelnya adalah model chord, bukan model nada. Tapi kalau saya tambahkan, nah di sini munculnya 1. Kenapa kok bisa 1? Karena ini masih modelnya nada, bukan chord ya. Tapi ini yang saya tambahkan di sini ini sudah model chord semua ya. Nah, untuk mengubah pengaturannya dari model nada ke model chord, di situ nanti kita bisa menggunakan stem ya. Nih. Nanti bisa lihat keterangannya di sini ya. Keterangannya bisa dilihat di bagian atas. Jadi ya, saya tambahkan stem.
Kemudian secara default stem di situ nanti atau Fruity Loop ya, Fruity Loop di situ mengatur untuk chord yang hanya bisa digunakan sekali, only one ya. Jadi kalau saya pilih chord mayor, misalkan ya chord mayor, kemudian saya klik di dalam nada dasar C, maka akan muncul 3. Tapi kalau saya klik lagi di dalam nada dasar C lagi, ini munculnya 1. Kenapa? Karena di dalam pengaturannya di situ hanya berlaku sekali, ya. Jadi di dalam stemnya ini selain kita pilih chordnya, model chordnya mayor atau minor atau 7 atau 9 dan lain sebagainya, di sini juga only one-nya ini jangan diaktifkan kalau pengen digunakan berulang, ya. Jadi only one-nya ini diklik, only one-nya diklik, kemudian kita ganti ke chord mayor, kalau sudah diklik. Nah ini nanti bisa berulang-ulang di dalam menambahkan chord, ya. Penghapusannya juga sama ya, langsung satu chord terhapus. Nah bisa Anda perhatikan di sini dari chord yang ada itu unsurnya adalah do, mi, ya, sol. Yang nada dasar G ini juga sama unsurnya ya, do, re, mi, ya, sol, ya, do, mi, sol semua, ya. Nah kecuali yang minor ini nadanya turun 1, ya. Jadi nggak usah khawatir tentang bentuk chord G7 ataupun yang lain, ya, sustain ataupun yang lain lah, ya. Karena di dalam pengaturannya ini sudah ada semua, ya. Jadi kalau saya pilih misalkan saja minor, ya, minor 7, maka nanti ketika saya klik, ya, nah ini munculnya adalah minor, ya. Jadi minor itu turun 1 nada, ya, turun 1. Ini cirinya minor, ya. Kalau mayor di sini, kalau minor di bawahnya, ya. Nah, ini di dalam pengaturan penambahannya. Nah, dari orkestral yang saya tambahkan, itu suaranya kalau kita dengarkan seperti ini, ya. Nah, ya. Nah, ini diberikan 3 kali, itu supaya muncul tet, tet, tet. Jadi nggak tet panjang ya, enggak. Tapi setiap satu ketuk dia muncul baru, ya. Karena ini nadanya panjang, ya nyambung kelihatan, ya. Padahal sebenarnya tidak. Nah, kalau misalkan pengen dilihat apakah di situ nanti ada proses yang nyambung atau tidak, ini bisa dipotong seperempat ketuk ya, atau 16, ya, dipotong satu kotak lah, ya. Ini. Nah, nanti di sini akan kelihatan, ya. Nah, ya. Nah itu ya. Jadi karena di sini ini nyambung, maka kelihatannya ya sambung menyambung. Padahal sebenarnya mulai awal itu dia, ya. Ini. Ya. Nah bisa juga ini dibuat panjang, 3 ketuk langsung gini boleh, ya. Bisa juga, ya. Nah suaranya nanti muncul terus itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk orkestral. Jadi menambahkannya itu tinggal diatur perubahannya dari stem, ya. Dari stem, kemudian kita pilih chordnya, mayor atau minor atau yang lain. Kalau sudah only one ini jangan diaktifkan. Kemudian setelah itu tinggal diklik di dalam nadanya sesuai dengan yang ada di dalam penunjuk notnya, ya. Petunjuk notnya. C. Nah ini kan kalau misalkan ditulis seperti ini C sampai dengan 3 bar, ini berarti nyambung sebenarnya. Nyambung terus sampai sini. Tapi mau dibuat sini C lagi, sini C lagi boleh. Ya, gitu. Nah ini untuk pengaturannya. Baik, kita coba untuk susun chord atau saya coba untuk susun chord pada bagian melodi yang kedua. Ya. Nah melodi yang kedua. Nah melodi yang kedua di sini bisa Anda lihat.
dari lagu Indonesia Raya itu hiduplah, nah hiduplah ya, mulai hiduplah, hiduplah tanahku, ya, nah ini mulai ini ya berarti. Ini adalah kelompok kedua dari melodinya, ya. Nah pada pengaturannya di sini nanti pada bagian sebelum mulai awal ini, ya, bars yang pertama ya, ini bars yang pertama pada kelompok kedua. Bars yang pertama pada kelompok yang kedua di situ sudah tergabung dengan chord dari melodi pertama, ini bagian yang terakhir ya. Gitu. Jadi kan pertama di sini ada nada, kemudian kosong, kosong ya. Ini panjang, kosong ya. Gitu. Nah ini ya. Nah karena di sini kosong mulainya ini satu ketuk ya, ini satu ketuk, ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga, ketukan keempat baru aja, maka di sini nanti ini digabungkan saja, hiduplah ya. Hidup ini digabungkan saja dengan pengaturan yang terakhir. Berarti mulai dari bars kedua ini nanti yang kita susun. Ya. Mulai dari bars yang kedua itu nanti yang kita susun. Berarti yang disusun chordnya adalah yang mulai F ini. Karena ini sudah masuk dari kelompok yang pertama ya, chordnya C. Itu. Ya. Jadi ini kita susun mulai dari yang F. Nah, komponennya di sini bisa Anda lihat. Susunan nadanya ada susunan chordnya ya. Di situ ada F, C, G, C. F, C, G, C lagi. Sama ya. Sama. Gitu. Nah, berarti untuk penyusunannya ini nanti bisa, karena ini sama, bisa kita copy ya. Jadi untuk lebih cepatnya itu bisa kita copy. Cuma pada bagian akhir ini yang berbeda ya. Nah, pada bagian akhir inilah nanti yang disesuaikan dengan pengaturan ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan penyusunannya ya. Jadi saya buat satu pattern baru ya. Insert one, saya kasih nama rhythm 2 ya. Kemudian saya gunakan div ya, seperti rencana awal. Saya gunakan div dulu ya. Untuk memasukkan div gimana? Untuk memasukkan div ya gampang aja, tinggal dibuka dari ini ya. Plugin preset, generator, kemudian Citrus, origin. Div itu ada di origin ya, kelompok origin. Kalau nggak pakai origin bisa pakai orkestral. Kalau pengen yang panjang-panjang ya. Gitu. Oke, origin, masukkan div ya. Kalau pengen tahu suaranya ya ini kita masukkan dulu aja salah satu, misalkan bah. Masukkan salah satu, nah nanti suaranya bisa didengarkan di sini. Kalau nggak cocok ganti, gantinya tinggal ditimpakan di situ ya, ditimpakan di instrumen atau channel yang baru saja dimasukkan. Oke, misalkan itu ya. Kenapa pilih div ya nanti kita lihat aja. Nah kalau sudah, kemudian tinggal diklik kanan di dalam pengaturannya. Ini dipastikan rhythm 2 ya. Terpilih di rhythm 2. Kalau sudah ini diklik kanan, div diklik kanan, kemudian piano roll. Setelah itu kita tinggal tentukan ya, kita tinggal tentukan dari nadanya ya. Nah ini mulai hiduplah, mulailah ya. Berarti F, tinggal kita atur aja. Stem only one sudah dia nonaktifkan, kemudian mayor ya, mulai dari F. Nah, berarti ini ya. Oke, satu bar saja ya, berarti tinggal dipendekkan. Nah, dari batas garis sebelah kanan ya. Ini satu bar saja F.
F, kemudian baris kedua C, G, C. Berarti C, ini ya C, kemudian G, kemudian C lagi. Oke, ya. Kemudian kalau sudah, ini tinggal diseleksi, karena mau di copy ya, diseleksi. Nah, untuk menyeleksi supaya cepat kita bisa pakai ini. Ya. Namanya di bagian info, bagian atasnya info, itu adalah select. Jadi tinggal kita klik, kemudian kita blok. Ya. Kalau sudah Ctrl C, ya copy, kemudian Ctrl V, paste. Ya. Paste. Ya, setelah kita paste, kemudian tinggal kita drag ke posisinya, ya. Oke, di sini. Nah, kalau misalkan saja kita geser seperti ini, ya agak susah nih, loh kok nggak bisa pas garis ya. Terus apa-apa lah sitik weok gitu ya. Sitik weok apa-apa misalkan. Nah, kita coba dulu, ya kita coba. Ya, kita coba dulu. Kalau kita dengarkan secara tunggal, ya, sendirian ya, nggak bersama-sama dengan yang lain, kelihatannya nggak ada masalah. Jadi kita ganti dulu ke pattern, kemudian dijalankan, ya. Nah, ada jedanya sebentar, tapi yang lain tetap nyambung ya. Nggak ada masalah sepertinya ya. Nah, sekarang kita pasang di playlist. Kita pasang di playlist. Jadi kita letakkan di sini ya, ini item 1. Nah, kita letakkan di sini untuk yang item 2 ya. Karena sambungannya ya. Oke, sekarang kita coba. Bentar, kita aktifkan dulu. Nah, ya. Nah, terlihat ya. Jadi, meskipun kelihatannya sedikit, tapi ini juga akan berpengaruh terhadap hasil. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kemungkinannya di sini yang pertama, yaitu memang penempatannya di sini kurang pas. Ya. Yang kedua, dikarenakan ini saya persempit. Ya. Jadi, ruang tampilnya ini saya persempit supaya saya bisa melihat secara detail, ya. Melihat secara keseluruhan, ya, melihat secara keseluruhan. Nah, untuk memperkecil atau memperbesar, mempersempit atau merentangkan dari area tampilannya, di sini nanti kita bisa menggunakan bagian yang ada di angka ini, ya. Nah, bagian yang ada di angka ini kemudian di drag. Nah, oh ternyata kelewat satu kotak ya, atau terlewat 1/4 ketuk yang nilainya 1/16 ya. Nah, terus gimana ya? Ini kita perkecil dulu ya, kita perkecil dulu, seleksi aja pakai select ya. Kemudian ini kita zoom ya, zoom in, di drag ya. Nah, dragnya lagi di sini setelah kita gunakan select untuk menyeleksi, dragnya nggak bisa pakai select ya. Dragnya harus pakai draw untuk menggambar pattern nada ya. Nah, ini pakai draw, kemudian di drag. Oke. Ya. Udah, sekarang kita coba lagi ya. Secara menyeluruh.
Oke. Oh. Nah, setelah kita coba dengan menggunakan div, ternyata di situ hentakannya masih terlalu kencang ya pada awalnya ya, sehingga kurang kurang bisa menyatu dengan lagu-lagunya itu menurut saya. Jadi setelah div saya gunakan, ternyata menurut saya di sini hentakan awal dari div itu terlalu keras ya, sehingga saya pengen mengganti pakai orkestral 2 saja ya. Pakai orkestral 2 saja daripada div ya, karena lebih enakan pakai orkestral 2. Nah, untuk mengatur itu berarti di sini perlu kita pindah ya. Perlu kita pindah dari div ke dalam orkestral 2. Nah, untuk memindah berarti di sini pastikan dalam patternnya di sini aktif di rhythm 2, rhythm 2 ya. Kemudian div diklik kanan, piano roll ya. Setelah itu div di sini tinggal diseleksi semua ya. Nah, untuk menyeleksi semua tinggal tekan Ctrl A ya. Ctrl A atau select all. Kemudian setelah itu ini kita cut ya. Ctrl X ya, di cut. Kalau sudah piano roll dari div kita tutup, ini kosong lagi ya. Kemudian orkestral 2 ini dibuka. Ctrl V. Udah ya. Nah, maka nanti di sini akan tampil susunan ya, susunan chord sesuai dengan yang ada di dalam div ya, itu. Nah, sekarang kita coba lagi apakah suaranya sudah sesuai dengan yang saya inginkan atau tidak ya. Nah, hentakannya tidak terlalu keras ya pada bagian awal ya, tidak sama seperti div tadi ya. Oke, bagian akhir drumnya saya pakai yang drum loop 2 aja ya. Oke. Itu ya untuk pengaturan chordnya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan instrumen musik yang suaranya panjang ya. Contohnya adalah organ ataupun orkestral yang ada di dalam Fruity Loop ya. Sudah jadi sudah ya. Seperti itu saja chord ya. Tergantung nanti bagaimana kita menata ya. Contohnya di sini pada bagian awal rhythm ya, rhythm 1 itu saya buat ada yang pendek-pendek ya. Nah, ini ya, yang pendek-pendek seperti ini itu nanti suaranya juga pendek-pendek. Ini ganti pattern dulu kalau pengen coba yang ini ya, yang ada di piano roll. Kalau pengen nyoba yang ada di piano roll ya, piano roll itu diganti ke pattern dulu. Kalau sudah tinggal dijalankan. Nah, itu ya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini pendek-pendek semua ya. Karena memang susunannya juga pendek-pendek ini sebenarnya. Cuma ini bisa dibuat gini ya. Nah, itu cuma saya buat tidak seperti itu ya, pendek-pendek. Nah, ini nanti tinggal diatur aja, terserah gimana ya. Jadi ada nah gitu ya, karena ada dua suara ya, berdampingan. Nah, berbeda kalau ini saya buat panjang ya. Ya. Nah, kalau menurut saya enak yang dibuat atau ini tadi E2 ya, enak yang dibuat 2. Itu menurut saya. Ya. Nah, silahkan diatur sendiri pengennya gimana. Kalau misalkan ini wah
model ini enak misalkan ya, pengennya satu panjang, silakan ini dihapus saja ya, klik tarik, nah, boleh ya. Atau ini ya. Nah itu, sekarang kita coba ya. Dengan perubahan seperti itu, apakah nanti menimbulkan suara yang aneh ya? Ternyata tidak ya. Karena memang ini jeda lagu, perpindahan lagu ya. Jadi ternyata tidak, masih oke ya. Oke, nah itu dari pengaturan rhythm di dalam lagu. Nah, di sini menggunakan nada panjang ya di dalam pengaturan chordnya. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat chord yang nadanya pendek? Ya. Jadi di sini tidak pakai orkestral 2, ini saya mute ya, saya mute. Tapi saya pengennya pakai piano. Jadi untuk chordnya nanti tidak net tapi pendek ya, tang 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 seperti itu misalkan ya. Nah untuk pengaturan chord yang pendek di sini nanti kita bisa pakai salah satunya ya, misalkan realistik atau realistik 2 ya, silakan ya. Cuma bagiannya tetap di rhythm ya, ini bagiannya tetap di rhythm atau rhythm 2 ya. Nah, rhythm 2 misalkan mau saya ubah ya, saya ubah pendek-pendek aja lah. Ya, untuk rhythm satunya tetap panjang. Nah, untuk mengatur itu, setelah kita pilih rhythm 2 pada patternnya di playlist ya. Kemudian yang berikutnya pada realistik. Ini tinggal diklik kanan. Kemudian tinggal pilih piano roll. Nah, setelah saya pilih piano roll, di sini nanti seperti sudah ada tuntunannya ya. Loh kok wis ana kaya ngene? Iya, karena di sini adalah pengaturan dari instrumen lain ya. Pengaturan nada dari instrumen lain ya, gitu. Cuma di sini saya mute, jadi ini nanti enggak bunyi ya. Piano roll, nah di sini saya klik pendek aja misalkan ya. Nah, sekian. Nah, ini misalkan ya. Nah, untuk yang lain saya kopikan pakai select. Kemudian kalau ditambahkan diri boleh nggak apa-apa. Terserah ya. Kemudian saya pindah di sini. Nah, ya. Oke. Sudah semua ya. Kemudian kita coba ya. Mulai dari ini saja. Oh, jadi di sini ketika di mute, semua yang pakai orkestral itu nggak akan muncul suaranya. Contohnya rhythm 1 pakai orkestral, dia tidak akan muncul suaranya karena orkestral di sini sudah di mute ya. Jadi berlaku untuk semua instrumen di dalam semua instrumen di dalam semua pattern. Jadi kalau ini di mute, ya berarti nanti yang realistik ini nggak bunyi semua, ya di dalam semua pattern, ya gitu. Orkestral di mute berarti orkestral tidak bunyi semua, ya. Baik. Nah, ini suaranya seperti itu, ya. Itu kalau pendek-pendek. Cuma di sini masih
panjang ya. Kalau lebih pendek lagi tapi cepat ya bisa, tinggal kita atur aja ini, terserah ya. Jadi pengennya gimana ya. Nah ini misalkan saja saya buat, ini saya hapus dulu semua ya, jadi saya tambahkan lagi aja nanti dengan copy paste malah lebih cepat ya. Klik kanan saja ya untuk menghapus. Baik, ini tinggal saya buat seperempat ketuk ya. Nah, sekian misalkan ya. Nah, klik. Oke, nah, ini sudah seperempat ketuk ya. Kemudian saya seleksi ya, Ctrl C, Ctrl V. Jadi untuk membuat ritme itu atau iringan itu bebas ya. Yang penting nadanya masih pakai nada yang sama ya. Bebas bukan berarti kalau C diganti G gitu ya, nggak bisa ya. Tetap C ya C, G ya G, cuma disesuaikan saja pengennya pendek atau panjang ya, tinggal dia. Nah yang terakhir baik, langsung kita coba ya. Nah seperti itu ya. Nah silakan aja ya. Kalau misalkan wah ini lagu perjuangan harus menumbuhkan semangat dibuat secepat, nggak apa-apa ya, silakan ya. Nah ini bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Nah ya, seperti itu ya. Ini. Nah ini kalau misalkan pengen pendek-pendek. Kalau digabung dengan yang panjang bisa, kita aktifkan aja ini ya orkestra. Ini ada dua ritme ya, panjang sama pendek. Jadi kalau real butuh keyboard dua ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk pengaturan ritme ya, baik dengan menggunakan nada yang panjang ya ataupun yang pendek ya. Nah, itu di dalam penentuannya Ctrl A saya hapus lagi, misalkan saya pengennya yang sedengan aja lah, nggak usah panjang-panjang, nggak usah pendek-pendek ya. Misalkan boleh ini misalnya ya. Satu ketuk tapi cuma setengah coba setengah ya yang dipakai. Nah itu ini ya. Nah itu bisa juga ya diatur seperti ini bisa juga ya. Nah ini tinggal kreasi kita bagaimana ketika pengen ini kalau digabung gini bisa nggak, bisa saja nggak apa-apa ya. Nah, jadi nggak ada jedanya. Nah kita coba. Nah ya silahkan aja diatur sendiri-sendiri ya.
cocoknya atau lebih senangnya yang model gimana? Apakah nempel semua kayak gini, ataukah pisah-pisah kayak ini tadi ya yang atas, atau pendek-pendek seperti yang barusan saja ya. Gitu. Sebelum saya hapus ini tadi ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur ritme di dalam suatu lagu ya. Nah, ini untuk secara keseluruhan dari penyusunannya ya. Satu lagu Indonesia Raya ya dengan menggunakan ritme tunggal ataupun double ya. Ini kurang pas. Sepertinya lebih pas kalau dipisah. Nah, ini ya. Ya gini lebih pas ya. Kita coba aja. Walaupun tidak ada masalah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini beberapa hal tentang pengaturan ritme di dalam Fruity Loop ya. Kalau misalkan ritme model genre dangdut beda lagi ya. Di model genre dangdut ritmenya gimana itu beda lagi ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penyusunan ritme. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini tentang penambahan ritme instrumen dalam lagu di dalam Fruity Loop 12. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan, mudah dipahami, bermanfaat ya. Terima kasih telah bergabung dalam kuliah online pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu sesi kali ini. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.